Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah membahas prinsip yang pertama dari kitab ini, yaitu bahwa Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip dasar-dasar sunnah di sisi kami, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, adalah berpegang teguh at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walittida'u bihim, dan meneladani mereka, berqudwah, menjadikan mereka para sahabat sebagai teladan, sebagai panutan dan pegangan atau patokan kebenaran. Ini yang paling penting di dalam memahami agama ini. Karena ketika semakin jauh seseorang di dalam memahami agama ini dari pemahaman sahabat, maka semakin jauh juga penyimpangan dan kesesatannya. Artinya, ketika seseorang dia berpegang teguh dengan seluruh apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan telah dijalankan para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, maka disitulah seseorang dia berada di atas manhaj, di atas akidah, pemahaman yang benar. Dan itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin mahdiin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Rasulullah menyebutkan perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat khulafa'ur rasyidun. Tamassaku biha, berpegang teguhlah, dan bahkan gigitlah dengan gigi geraham. Ketika Rasulullah menyebutkan gigitlah dengan gigi geraham, ini berarti perintah yang sangat dikuatkan. Ini perintah Rasulullah SAW yang sifatnya wajib untuk dijalankan. Dari sinilah ketika seseorang menyimpang sedikit saja dari apa yang telah dituntunkan para sahabat, dijalankan para sahabat, maka semakin jauh kesesatan. Karena kesesatan itu pada awalnya dimulai dari perkara yang kelihatannya sepele, tapi lama-kelamaan semakin membesar. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, awal dari munculnya kelompok Khawarij yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sudah disabdakan Rasulullah SAW, dan Rasulullah yang memerintahkan untuk menumpas seandainya Rasulullah hidup, seandainya saya menemui mereka, lain adraktuhum la aqtulannahum qatal 'ad, seandainya saya menemui mereka ini yang akan muncul belakangan, yang mereka ini kelompok yang sesat, yang menyimpang dari Islam, seandainya saya menemui mereka zaman mereka, maka aku akan perangi, aku akan bunuh mereka seperti halnya Allah menumpaskan kaum 'ad.
Dalam satu riwayat kaum Samud, sebagaimana Allah menumpas kaum Samud. Artinya Allah tidak menyisakan sama sekali. Tidak menyisakan kaum Samud. Pada saat dibinasakan oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Semuanya dibinasakan. Demikian juga beberapa kaum yang lain, kaum Nabi Lut alaihissalam, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena penyimpangan yang mereka lakukan. Maka Rasulullah berpesan, seandainya saya menemui mereka, maka saya akan tumbas seperti halnya kaum Samud. Artinya tidak disisakan sama sekali. Ini bahaya kesesatan. Bahaya kesesatan ini seperti itu. Disebutkan oleh Rasulullah, kaum Khawarij, penampakan mereka, sholatnya mereka, ibadahnya mereka luar biasa. Para sahabat menganggap ibadah mereka tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, mereka, maksudnya pemahaman mereka itu keluar dari Islam, melesat keluar dari Islam. Artinya demikian jauhnya pemahaman mereka, seperti keluarnya, melesatnya anak panah dari busurnya. Dan tidak pernah Rasulullah mengingatkan suatu kaum, bahayanya suatu kaum, ini kesesatan suatu kaum, melebihi banyaknya peringatan Rasulullah terhadap kaum Khawarij ini. Hingga peringatan Rasulullah terhadap kaum Khawarij yang mereka adalah merupakan contoh konkret kesesatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini belum pernah sebanyak itu. Hadis-hadis tentang Khawarij ini mencapai derajat mutawatir. Banyaknya, saking banyaknya hadis, sehingga tidak ada kelompok yang diperingatkan oleh Rasulullah melebihi kelompok Khawarij. Kenapa mereka lebih berbahaya bagi umat ini? Karena penampilan mereka, penampilan fisik mereka, ibadah yang zahir, sholatnya, ibadahnya, ini seakan-akan tidak ada celaan. Mereka betul-betul demikian getolnya beribadah, berpuasa. Subhanallah. Para sahabat saja merasa ibadah mereka kalah. Tapi ternyata pemahaman mereka keluar dari Islam. Rasulullah menyebutkan keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka pada saat kesesatan masih kecil, kesesatan mereka masih kecil, diingatkan oleh sahabat Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang atau riwayat yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Zikir berjamaah. Hanya permasalahannya sepele. Mereka berkumpul di salah satu masjid. Kemudian di masjid itu mereka berzikir dipimpin oleh seseorang. Ini dikomando tasbihnya. Sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Ini 100 kali. Kelihatannya cuma itu saja. Bahkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari kelihatannya biasa saja. Artinya tidak ada masalah. Baik-baik saja kelihatannya. Ini sahabat Abu Musa. Tetapi Ibnu Mas'ud ketika mendengar apa yang dilaporkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud langsung tanggap bahwa ini adalah titik kesesatan. Ini berbahaya. Kelihatannya sepele, tapi permasalahannya membahayakan. Apa salahnya? Apa salahnya berzikir kemudian berjamaah? Dan itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Ibnu Mas'ud hanya mendengar berita itu dari sebagian sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa dengan beberapa tabi'in itu mendatangi Ibnu Mas'ud, nunggu di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. Nah, ketika Ibnu Mas'ud keluar baru disampaikan. Abu Musa al-Ash'ari tidak bisa mengingkari ataukah mengetahui ini baik atau buruk kecuali setelah mendengar penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Kenapa engkau tidak mengingkarinya? Kenapa kalian tidak mengingkari mereka, perbuatan mereka ini? Dan melihat ini adalah salah satu pintu kesesatan, kata Ibnu Mas'ud.
sedang membuka pintu kesesatan. Hanya sekedar berzikir berjamaah, kelihatannya sepele. Nah, ini luar biasa. Makanya berbahaya ketika penyimpangan sedikit dibiarkan, tidak diperingatkan terhadap umat ini, maka kesesatan itu sedikit demi sedikit. Makanya mereka yang berzikir berjamaah setelah diperingatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka tetap tidak mengindahkan. Mereka tetap dengan pandangan mereka. Jadi mereka tidak menggubris. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan dengan keras, tetapi mereka tetap tidak mengambil apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Mereka lebih mengedepankan akal pikiran mereka, pertimbangan mereka bahwa ini nggak ada masalah. Padahal beliau radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kalian merasa lebih baik daripada petunjuk Rasulullah? Atau sesungguhnya kalian sedang membangun kesesatan, sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Nih, muftatihu babil dhalalah. Kalian ini sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Nah, diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi demikianlah, ketika kesesatan sedikit dibiarkan, bahkan dipandang baik, mereka mayoritas, kata perawi hadis ini, mereka mayoritas yang memerangi kami pada waktu terjadi perang Nahrawan. Makanya meneladani sahabat adalah suatu perkara yang wajib, yang pasti, yang tidak bisa ditoleransi. Tidak ada teladan yang lebih baik daripada para sahabat. Bahkan ketika mereka meneladani orang yang tidak ada tuntunannya dari para sahabat Rasulullah, maka disitulah kesesatan muncul. Demikian Khawarij. Tidak ada satupun dari kelompok Khawarij yang muncul pertama kali, tidak ada satupun sahabat Rasulullah. Dan ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas kepada mereka pada saat mengajak mereka berdialog dengan mereka. Ibnu Abbas berkata kepada kaum Khawarij ketika muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku datang dari para sahabat Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, aku datang jitu min indi ashabi Rasulillah wa ibnu ammihi. Aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak pamannya, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Ibnu Abbas ingin menyampaikan bahwa meskipun beliau seorang sahabat, akan tetapi beliau mewakili, ingin menyampaikan bahwa aku datang dari para sahabat Rasulullah. Beliau juga termasuk sahabat. Ditambah lagi, dan dari anak paman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini untuk menyampaikan kepada kalian, walaisa minkum ahadun minhum, dan tidak ada di antara kalian satupun yang termasuk golongan mereka, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Gak ada di antara kalian itu yang satu saja gak ada sahabat Rasulullah. Ini pernyataan Ibnu Abbas. Artinya mereka memahami agama ini dengan pemahaman dari akal pikiran mereka, menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman mereka, dan tidak ada di antara mereka satupun sahabat. Seandainya ada satu sahabat, berarti ada perselisihan di kalangan sahabat. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah. Makanya disinilah kesesatan yang muncul. Ketika pemahaman agama ini tidak bersumber dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi prinsip yang paling mendasar. Dan kita sudah membacakan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang mereka ini. Nah, yang berikutnya, dan ini adalah juga prinsip yang tidak dipisahkan oleh Imam Ahmad dari prinsip yang pertama. Bahkan ini menjadi prinsip yang juga mengiringi prinsip yang pertama, yaitu apa? Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Dan inilah yang harus didudukkan definisi bid'ah. Sudah belum ini? Ini kita masuk ya. Definisi bid'ah
Apa yang sesungguhnya menjadi definisi bid'ah? Banyak orang salah paham dengan definisi bid'ah, yaitu yang tidak dijalankan di zaman Rasulullah, yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka itu bid'ah. Maka definisi ini definisi yang kurang atau salah. Definisi bid'ah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya sudah disebutkan dalam hadis beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ini sesungguhnya definisi bid'ah bisa diambil dari hadis ini. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapat petunjuk. Jadi terdapat jaminan bahwa sunnah khulafa'ur rasyidun itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari sunnah Rasulullah, yang wajib untuk dipegang teguh. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapat petunjuk sepeninggal Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat khulafa'ur rasyidun, apa yang mereka jalankan, sunnah yang mereka jalankan di zaman para khulafa'ur rasyidun, maka itu adalah pegangan. Wajib kalian pegang teguh sunnah mereka, khulafa'ur rasyidun. Seperti mengumpulkan mushaf, ini termasuk sunnah, karena Rasulullah memerintahkan wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Apa saja sunnah khulafa'ur rasyidun? Contohnya seperti halnya pengumpulan mushaf di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan di masa Utsman bin Affan. Umar bin Khattab membuat angkatan bersenjata. Nah, ini membagikan angkatan bersenjata. Ini bid'ah secara bahasa, perkara baru. Tetapi Rasulullah menyebutkan sebagai sunnah khulafa'ur rasyidun. Apa yang dijalankan oleh khulafa'ur rasyidun bukan bid'ah namanya. Rasulullah tidak menyebut sebagai bid'ah, tapi Rasulullah menyebut sebagai sunnah khulafa'ur rasyidun. Maka definisi bid'ah bukan yang dijalankan, yang tidak dijalankan di zaman Rasulullah. Karena yang dijalankan di zaman khulafa'ur rasyidun, yang belum dijalankan di masa Rasulullah, disebut oleh Rasulullah sebagai sunnah khulafa'ur rasyidin. Sebagai sunnah khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati, dan Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mereka mendapat petunjuk, al-mahdiyyin, rasyidin, lurus jalannya, mahdiyin, dapat petunjuk. Bahkan Rasulullah menyatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerah. Salat tarawih yang dijalankan oleh Umar bin Khattab, itu sunnah khulafa'ur rasyidun, kalau bukan disandarkan kepada sunnah Rasulullah. Artinya Umar bin Khattab pada saat mengumpulkan kembali jadi satu imam tarawihnya, maka itu sebenarnya bukan perkara baru, karena sudah pernah dijalankan Rasulullah. Hanya saja oleh Umar dihidupkan kembali satu imam, sebagaimana Rasulullah menjadi imam satu-satunya di zaman Rasulullah. Maka ketika Umar bin Khattab melihat beberapa jamaah, bukan kalau muslimin itu enggak melaksanakan sholat jamaah sama sekali, enggak. Justru ada sholat jamaah, tetapi di satu masjid Umar bin Khattab melihat kok banyak. Ini riwayatnya demikian. Asal muasal sholat tarawih berjamaah satu masjid, satu imam, itu adalah Umar bin Khattab. Sebelumnya di masa Umar bin Khattab, di awal-awal kekhilafan Umar melihat ada satu imam di sini, ada satu imam di sana, masing-masing sholat jamaah. Ini dalam riwayat tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab melihat ini nggak bagus, ada dua jamaah dalam satu masjid. Yang satu belum mulai, ini sudah berselesai atau masih berjalan di tempat yang lainnya, di masjid juga ada jamaah. Ini kok ada dua jamaah dalam satu masjid? Maka Umar bin Khattab memutuskan agar satu masjid atau di Masjid Nabawi hanya ada satu orang,
wanita ada satu imamnya. Dan akhirnya dijalankan. Ketika Umar bin Khattab keluar lagi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat satu imam. Sudah nggak ada lagi kelompok-kelompok kecil. Sehingga satu imam ini disepakati, yang mau sholat tarawih maka ikut imam ini. Sudah. Maka kata Umar bin Khattab setelah melihat hanya satu imam dan serempak mereka melaksanakan salat tarawih, nikmatul bid'ah hadihi. Ini sebagus-bagus bid'ah ya ini, kata Umar. Nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Artinya bid'ah secara bahasa, yang artinya perkara baru yang paling bagus ya ini. Artinya perkara yang baru saja dikembalikan ke zaman Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga saat ini. Demikian juga Utsman bin Affan dengan adzan Jumat 2 kali. Ini sunnah Utsman apabila dijalankan sebagaimana zamannya Utsman. Bukan seperti halnya yang sekarang. Kalau Utsman bin Affan adzan pertama di pasar. Dan jaraknya agak jauh. Jaraknya agak jauh. Mungkin kalau di jam sekarang itu kira-kira jam 10:30, nah, seperti itu. Kalau misalkan zuhurnya 11:30, 1 jam atau bahkan lebih sebelumnya sudah dikumandangkan adzan. Supaya kenapa Utsman bin Affan memerintahkan untuk dikumandangkan adzan di hari Jumat? Karena Utsman bin Affan pada saat berkhutbah di hari Jumat, ketika itu melihat banyak orang berdatangan, Utsman bin Affan sedang berkhutbah. Bahkan orang sudah hampir selesai khutbah masih berdatangan. Banyak yang masbuk hari Jumat. Subhanallah. Ketika itu Utsman melihat ini tidak bagus. Orang sudah berjamaah atau sudah khutbah, terganggu dengan banyaknya orang berdatangan ke masjid, baru sudah hampir selesai khutbah, sehingga apa yang disampaikan oleh Utsman tidak tersampaikan semuanya. Tidak semuanya mendengar dari awal. Demikianlah. Akhirnya Utsman memutuskan dikumandangkan adzan pertama untuk mengingatkan ini hari Jumat. Supaya orang segera pulang ke rumah mereka, mandi dan kemudian pergi menuju masjid. Sehingga ketika mereka sudah berada di dalam masjid, khatib baru naik mimbar. Mereka semuanya bisa mendengarkan khutbah Jumat dengan sempurna. Maka ini sunnahnya Utsman, sunnah Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi tidak diambil esensi kandungan inti dari adzan 2 kali ini, agar supaya manusia datang ke masjid lebih awal sehingga mereka mendengarkan khutbah sejak awal. Ini tujuannya adzan pertama. Kalau sekarang ini, jadi khutbah ini khatibnya sudah hampir naik, kemudian adzan pertama cukup untuk 2 rakaat. Setelah itu khatibnya naik, adzan kedua. Artinya tidak cukup untuk mereka yang ada di pasar, yang ada di tempat-tempat yang jauh. Mereka tidak sempat lagi untuk datang lebih awal. Maka sebenarnya faedahnya tidak sama dengan apa yang dikumandangkan di masa Utsman. Adzan 2 kali ini, Masya Allah. Ini yang banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Ketika mereka, yang penting adzan 2 kali, adzannya Utsman, tanpa melihat bagaimana asal muasal Utsman bin Affan menetapkan adanya adzan 2 kali. Dan adzan pertama bukan dikumandangkan di masjid, tapi di pasar. Bayangkan, Utsman bin Affan memerintahkan ada yang adzan di pasar. Kenapa? Pusat keramaian. Hari Jumat, ya tetap saja pasar ramai. Bahkan menjelang adzan yang pertama. Masya Allah. Maka inilah yang ingin diperingatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, adapun kemudian setelahnya, pasar sebelum hari Jumat atau pas hari Jumat dibatasi. Sebagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang sekarang ini, pemerintah menetapkan 1 jam sebelum
sholat Jumat sudah harus ditutup tokonya. Berbeda dengan hari yang lainnya. Hari yang lainnya mungkin setengah jam sudah ditutup. Tapi ini 1 jam atau bahkan lebih. Ini sudah harus ditutup, khusus hari Jumat. Untuk apa? Untuk persiapan mereka hari Jumat. Mereka hari Jumat ada sunnah selain pergi ke masjid, yaitu mandi dan mempersiapkan dengan wewangian pakaian yang lebih baik atau terbaik yang dimiliki untuk digunakan untuk sholat Jumat. Sehingga mereka tidak sekedar melaksanakan sholat, tetapi ada tuntunan yang disunahkan di hari Jumat, yang itu membutuhkan waktu lebih panjang daripada biasanya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Utsman, yaitu adzan dikumandangkan, maka di situ tutup toko. Tutup toko artinya yang di pasar, karena dikumandangkan di pasar, akhirnya orang yang di pasar pulang semuanya. Kenapa? Ini sudah ada, sudah transaksi dihentikan. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ini ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, jangan ikuti selainnya, yaitu para wali atau siapapun dia selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengingatkan, senantiasa mengingatkan dalam khutbah beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah beliau berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang dapat petunjuk sepeninggalku. Maka Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara baru. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidun dan mengingatkan dari perkara baru, berarti yang dijalankan khulafaur rasyidun bukan perkara baru yang diperingatkan Rasulullah. Jadi selain sunnah khulafaur rasyidun yang datang setelahnya, maka di sini muhdatsatul umur, perkara baru. Sehingga sunnah khulafaur rasyidun bukan bid'ah, dan bid'ah tidak mencakup sunnah khulafaur rasyidun. Ini. Nah, disebutkan di sini hadis Rasulullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya perkara yang baru, pemahaman-pemahaman baru, tata cara baru dalam agama ini, dalam memahami agama, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Tapi yang sekarang banyak orang tidak paham ketika disebutkan makna kullu bukan semua. Tapi ba'du. Ini subhanallah. Ini pembahasan kalau dibahas secara ilmu bahasa, ini subhanallah. Ini banyak yang tidak paham, tapi mereka berbicara dengan ketidakfahaman mereka terhadap kalimat atau kata-kata kullu bid'atin, semua bid'ah, tidak semua bid'ah. Yang dibahas itu bukan kalimat kullunya, tetapi adalah apa? Bid'ahnya. Sehingga bid'ah yang dimaksudkan ini bid'ah dalam agama. Ini. Adapun bid'ah perkara baru dalam perkara-perkara yang disebut dengan masalihul mursalah, maslahat yang mursalah yang lepas. Ini maka atau perkara duniawi seperti halnya Rasulullah SAW ketika disebutkan melihat para sahabat sedang menyerbukkan kurma jantan ke kurma betina, Rasulullah mengatakan, untuk apa dilakukan seperti itu? Rasulullah bukan petani, Rasulullah ahlu Makkah pindah hijrah ke Madinah, melihat ahlul Madinah, mereka mayoritas adalah petani kurma. Sudah petani, sudah mengerti tentang kurma. Ketika Rasulullah menanyakan kepada mereka, atau buat apa ini? Kami melakukan penyerbukan. Rasulullah SAW ketika itu, kenapa dilakukan seperti itu? Kalau Allah menghendaki ya akan apa? Jadilah kurma. Maka para sahabat sami'na wa ta'na. Ketika berikutnya
ternyata panennya turun drastis. Panennya turun drastis. Madinah kekurangan kurma. Kenapa? Rasulullah melarang melakukan penyerbukan. Nah, disitulah kemudian Rasulullah disampaikan kepada beliau, dilaporkan kepada beliau, ya Rasulullah, ini berkurang banyak, panen tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena nggak dilakukan penyerbukan. Memang bisa angin terbang membawa serbuk yang dari kurma jantan ke kurma betina. Tetapi itu tidak maksimal. Untuk bisa maksimal penyerbukan, maka memang harus dilakukan apa? Penyerbukan dari kurma jantan ke kurma betina. Itu metode yang sudah dijalankan para petani kurma. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu perkara dunia kalian. Umuri dunyakum. Tetapi permasalahannya fi amrina hada. Apa amrina hada? Masalah agama. Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara ini, maksudnya perkara ini apa? Perkara agama. Kalau perkara duniawi, kalian lebih tahu, maka diserahkan oleh Rasulullah. Sudah. Setelah itu kembali para sahabat melakukan penyerbukan. Sehingga mereka tidaklah melakukan sesuatu kecuali ketika mereka diberikan oleh Rasulullah ini. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Masya Allah. Disitulah inovasi dalam perkara dunia. Monggo silahkan. Silahkan berinovasi, berkreasi, dan memodifikasi. Tapi perkara duniawi. Subhanallah. Membikin peralatan-peralatan. Kamera, kemudian pemanas air, listrik, dan sebagainya. Perkara duniawi silahkan. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Bid'ah, tapi ini bid'ah apa? Secara bahasa yang artinya perkara baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau itu perkara dunia, maka tidak masalah. Silahkan dikembangkan. Sehingga tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang. Kalau kita ini harus tidak boleh bid'ah. Banyak bid'ah itu kita nggak boleh. Pakai onta saja kalau ke Mekah. Iya, tidak usah pakai mic, speaker, listrik dan sebagainya. Ini orang yang tidak paham bid'ah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang diingkari bukan bid'ah secara umum semuanya. Memang bukan semua bid'ah. Tapi kata Rasulullah, kullu itu artinya semua. Tetapi yang dimaksudkan bid'ah yang dimaksudkan ini bid'ah dalam agama. Bukan semua bid'ah memang. Tapi bid'ah dalam perkara apa? Agama. Kalau bid'ah dalam perkara agama, maka semuanya adalah perkara yang sesat. Tapi kalau bid'ah dalam perkara duniawi, maka itu adalah tidak menjadi masalah. Yang penting tidak termasuk perkara yang diharamkan, yang bertentangan dengan syariat. Masya Allah. Ini yang harus didudukkan. Nah, di sini sehingga meninggalkan bid'ah dalam agama, bid'ah dalam perkara agama. Rasulullah SAW menyebutkan man ahdasa fi amrina hada. Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hada, dalam urusan kami ini. Urusan apa ini? Urusan agama. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Sehingga tidak bertentangan ketika kita mengingkari bid'ah dalam perkara agama dan kita tetap menjalankan dan bahkan menggunakan bid'ah dalam dunia. Ya listrik bid'ah duniawi. Keramik, kemudian pokoknya semuanya perkara duniawi. Silahkan. Maka tidak. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud mengingatkan, iyyakum wat tabaddu. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat meskipun orang-orang atau manusia menganggap itu adalah perkara yang baik. Karena yang dimaksudkan perkara bid'ah ini perkara agama. Nah, meskipun dianggap baik, maka itu adalah sesat.
Baik. Nah, sebagaimana dinukil, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat seseorang sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Memperbanyak rukuk di dalamnya. Ketika itu dilarang. Dan tanya kepada Ibnu Sayyid, "Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah? Masa Allah menghukum, mengadab saya karena saya sholat?" Ini setelah adzan subuh, dia sholat lebih dari 2 rakaat. Maksudnya sholat sunnah. Pengennya sholat apa? Berbanyak sholat sunnah. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Maka ketika itu ditanya, masa Allah menghukum saya, mengadab saya, menyiksa saya, memasukkan dalam neraka gara-gara saya sholat? Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? La, bukan demikian. Walakin, tetapi yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah bakal mengadab kalian ala khilafis sunnah, karena menyelisihi sunnah. Inilah bid'ah, menyelisih sunnah. Bukan masalah memperbanyak sholat, bagus-bagus saja. Memperbanyak zikir, ya bagus-bagus saja. Memperbanyak dan seterusnya. Bukan masalahnya di situ. Tetapi masalahnya ini perbuatan menyelisihi sunnah. Menyelisih sunnah. Ini yang akan menjadikan penyebab orang diadab. Dan bid'ah itulah yang menyebabkan adab. Karena apa? Bid'ah dalam perkara agama menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa Rasyidun. Singkatnya, bid'ah itu yang menyelisihi sunnah Rasul dan sunnah khulafa Rasyidun. Itu secara ringkas makna bid'ah. Bid'ah adalah yang menyelisih sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa Rasyidun. Nih. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari mengatakan, hati-hati kalian min sigharil muhdatsat. Hati-hati dari perkara kecil, bid'ah yang kecil, yang remeh. Tadi disebutkan tentang zikir berjamaah tadi. Zikir berjamaah. Ini perkara kelihatannya sepele. Tapi hati-hati, kata Al-Imam Al-Barbahari. Fa inna sigharil bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah kecil itu ta'udu hatta tasir kibaran. Itu bisa akan terus kembali dilakukan hingga menjadi bid'ah besar. Nah, ini bid'ah besar. Bid'ah akidah. Ini awalnya seperti itu tadi. Kelihatannya sepele. Bid'ah dalam zikir saja. Zikir berjamaah, berkumpul, komando. Tapi lama-kelamaan bid'ah khawarij yang muncul. Muncul ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dan kemudian mereka itu kemudian akhirnya memberontak. Dan ternyata yang paling banyak peserta mereka ini ketika dzikir berjamaah, mereka mayoritas yang ikut perang melawan Ali di pihak kaum khawarij. Dan itu sudah bid'ah akidah. Nah, ini sudah bid'ah akidah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata asalnya bid'ah dzikir berjamaah. Subhanallah. Kadzalika kullu bid'atin. Dan demikian pula, memang setiap bid'ah uhdisat fi hadhil ummah, yang diada-adakan di umat ini, kana awwaluha saghiran. Awalnya kecil. Bid'ah yang muncul di awal umat ini awalnya kecil. Awal wasaghiran yushbihul haqqa, menyerupai kebenaran. Yang tadi disebutkan. Sampai Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, sampai-sampai Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, la ara illa khairan. Kami tidak memandang kecuali baik-baik saja. Ini sahabat ini. Sahabat Rasulullah, Abu Musa. Tetapi ulamanya pada waktu itu di Kufah kejadiannya ini. Di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kayaknya baik-baik saja. Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, kenapa kalian tidak mengingkari? Di situ ada Abu Musa. Kenapa kalian tidak mengingkari mereka?
Kata Abu Musa, kami menunggu perintahmu, menunggu perintah Ibnu Mas'ud. Karena ulamanya waktu itu di Kufah adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi sahabat pun ada tingkatannya. Abu Musa mengakui keilmuan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lebih dekat dengan Rasulullah dan lebih banyak ilmunya. Maka Abu Musa bertanya, datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud untuk menyampaikan hal ini. Maka Ibnu Mas'ud bersama dengan Abu Musa datang kepada mereka. Nah di situ kelihatannya benar, kelihatannya yusbil haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Tertipu orang yang masuk ke dalamnya. Yang akhirnya yang masuk ke dalamnya yang bukan sahabat Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada satupun sahabat, meskipun sahabat Abu Musa waktu itu melihat kayaknya biasa saja, artinya tidak ada masalah. Ini baik-baik saja. Meskipun memang tidak pernah dilihat di zaman Rasulullah. Makanya para sahabat gak ada yang ikut serta di situ. Mereka orang di Kufah, di Irak. Ini munculnya kebid'ahan. Pertama, Rasulullah sudah menyebutkan Rasul fitnah min hahuna. Sumber fitnah itu berasal dari arah timur. Rasulullah menunjuk ke arah timur waktu itu. Menunjuk ke arah timur. Subhanallah. Orang Syiah mengatakan Rasulullah menunjuk rumahnya Aisyah. Karena timurnya itu adalah arah rumahnya Pak Aisyah radhiyallahu anha. Min huna yatla'u qarnu syaitan. Dari sana muncul tanduk syaitan. Situ rumahnya Aisyah. Subhanallah. Ini kaum Rafidhah. Mereka kan di Irak. Mereka di Iran. Iran itu Irak sebenarnya. Ya ke arah timur dari Madinah. Ke arah timur dari Madinah. Rasulullah menunjuk ke sana. Tapi mereka apa? Mereka mengatakan yang ditunjuk Rasulullah ya rumahnya Rasulullah ini. Subhanallah. Ini. Jadi mereka mentahrif hadis Rasulullah SAW. Yang ditunjuk adalah arah timur, maksudnya jauh di Irak Rasulullah SAW. Dan kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Min huna yatla'u qarnu syaitan, sambil menunjuk ke arah timur. Para sahabat yang bertanya, nggak mereka lihat bagaimana kisah selengkapnya hadis ini. Hadis ini ketika Rasulullah mengatakan dari sana muncul tanduk syaitan, para sahabat menanyakan bagaimana Irak kita. Ketika Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikanlah berkah di Syam kami. Rasulullah menunjuk ke arah utara. Menunjuk ke arah utara. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikan berkah pada negeri Syam kami. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina, menunjuk ke arah selatan. Ya Allah berikanlah berkah ke negeri Yaman kami. Para sahabat waktu itu menunggu. Rasulullah tidak menyebutkan Irak atau Najd. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kita? Dalam satu riwayat, bagaimana dengan Irak kita? Irak itu sekarang mencakup Irak dan Iran. Sebagian Kuwait juga masuk. Maka Rasulullah menjawab, dari sana. Karena memang arahnya Irak itu mengarah ke rumahnya Aisyah. Dari Masjid Nabawi, Rasulullah duduk di tempat imamnya, itu arahnya Masjid Nabawi, arahnya kuburan Rasulullah ke rumah Aisyah dari sana. Tapi maksudnya sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, yaitu Irak. Subhanallah. Jadi dari sana munculnya tanduk syaitan. Dan ternyata seluruh bid'ah, seluruh bid'ah, awal-awal munculnya bid'ah Qadariyah, Khawarij, termasuk zikir berjamaah tadi, itu ternyata semuanya dari arah Irak, dari Kufah. Ibnu Mas'ud tinggal di Kufah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Setelah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Nah demikian. Maka summa lam yastati al-makhraj minha. Orang yang sudah masuk ke dalam bid'ah tidak bisa keluar darinya. Sulit untuk keluar. Kenapa? Karena dia merasa dia melakukan perkara bagus, perkara yang baik.
Lah kalau perkara yang baik kenapa ditinggalkan? Makanya orang yang berbuat bid'ah itu sulit tobat. Orang bertobat itu karena dia merasa bersalah dengan perbuatannya, maka dia bertobat. Lah kalau dia tidak merasa bersalah, iya kan? Ya tidak akan bertobat. Buat apa tobat? Wong ini baik. Malah justru tambah masuk ke dalamnya. Akan semakin kuat dan kokoh bid'ah itu dalam hatinya. Kecuali betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wasara dinan yudanu biha, hingga akan menjadi agama yang diikuti. Fakhalafa sirat, sehingga akan menyelisihi jalan yang benar. Fakharaja minal Islam, hingga keluar dari Islam. Fandur rahimakallah, lihat rahimakallah. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Semua yang kau dengar dari orang yang ada di zamanmu secara khusus, fala ta'jalan. Dengar, tapi jangan langsung tergesa-gesa, jangan langsung diikuti. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan memasuki sesuatu yang baru yang kau dengar dari orang, hatta tas'ala wa tandur, hingga engkau bertanya, engkau lihat, hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi, apakah pernah salah seorang sahabat Nabi berbicara dengan yang sama yang kau dengar itu? Di sini patokannya siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Aw ahadun min ulama, atau salah seorang di antara ulama. Fa in asabta fihi asran anhu, kalau engkau pernah mendapati asar itu dari mereka, fatamassak bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Wala tujawizu li syai', jangan melampaui batas. Ikuti yang sudah dijalankan oleh sahabat, enggak usah ditambah-tambahi, jangan melampaui batas, melewati. Wala takhtar alaihi syai'an fatasqutu finar, jangan kau pilih yang tidak ada sumbernya dari sahabat itu, sehingga akan menjerumuskan dirimu ke dalam api neraka. Subhanallah. Ini nasihat yang luar biasa. Nah, disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan ini insyaallah yang akan kita sebutkan. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, la udhra li ahadin ba'da sunnah, tidak ada udzur bagi seseorang setelah ada sunnah. Artinya sudah ada sunnahnya, sudah jelas sunnah, fi dhalalatin rakibah, dalam kesesatan yang dia tunggangi. Maksudnya tidak ada udzur bagi seseorang yang sudah ada sunnah, dia masih melakukan apa? Bid'ah. Ini yahsibu annaha huda, tapi dia mengira dia berada di atas petunjuk. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Ketika sunnah sudah jelas, maka ikuti sunnah itu, dan tidak perlu apa? Tidak perlu untuk memilih yang lainnya. Masya Allah. Sehingga ini yang bisa kita ambil faedahnya. Dan Imam Malik ketika membacakan ayat atau menafsirkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini beliau mengatakan ketika berada di Masjid Nabawi, ini ketika beliau adalah imam Darul Hijrah, imam di Masjid Nabawi, beliau ulamanya Madinah pada waktu itu. Man ahdasa fi hadil ummah, kita akhiri dengan pernyataan Imam Malik, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di umat ini, sesuatu yang belum pernah ada dicontohkan oleh para salaf kita, maka dia sebenarnya telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat terhadap risalah. Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan, maka apapun yang hari itu bukan termasuk bagian dari agama ini, falaysa al-yauma dinan fala yakunul yauma dinan, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Artinya pada saat ayat itu turun kok bukan bagian dari agama Islam, maka berarti hari ini juga bukan bagian dari Islam.
Masya Allah. Wala yasluhu, di sini disebut oleh Imam Malik rahimahullah, wala yasluhu akhiru hadhil ummah. Tidak akan bagus hari generasi terakhir umat ini illa ma salaha bihi awwaluha, kecuali yang telah bagus generasi pertamanya. Generasi pertama siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga generasi sahabat adalah patokan kebaikan umat-umat setelahnya atau generasi-generasi setelahnya. Patokannya sahabat. Semakin mengikuti sahabat, maka semakin baik. Semakin menjauh dari pemahaman sahabat, maka semakin tersesat. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.